syariah ini sebenarnya Bu Esther, Bu Juve, dan teman-teman semuanya adalah produk unggulan bagi kami yang terutama yang ada di Lombok. Kenapa? Karena di Lombok ini terkenal dengan 1000 masjidnya. Nah, begitu launching produk Istiqmal ini, sebenarnya kami langsung berterima kasih, termasuk terima kasih kepada Pak Kuancen yang waktu itu, dan termasuk Pak Suhendri juga yang sudah melaunching produk Istiqmal. Kenapa? Sekali lagi, karena produk Istiqmal bagi kami adalah salah satu produk terbaik daripada 3i Network. Sekarang bagaimana cara kita melihatnya saja, itu yang paling penting ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin bahas dulu tentang impian semua orang. Pasti teman-teman ini punya impian ya. Saya ingin tanya dulu, teman-teman yang ada di luar negeri ini, yang lagi kerja di luar negeri, pastikan tujuannya adalah mengejar impian. Betul apa betul ya? Ada yang dari mana nih? Dari Thailand, dari Taiwan. Dia kerja ke sana, Bapak Ibu pergi ke sana. Pasti tujuannya adalah untuk mengejar impiannya. Ingin membeli sesuatu. Betul ya katanya Bu Lucy ini dari Malaysia. Semua orang yang bekerja, bahkan mohon maaf, saya bilang semua orang yang bernapas hari ini, ya, yang sedang mencari uang hari ini, tujuannya sederhana, adalah untuk sebuah impian. Oke? Nah, kalau setuju, ya silakan dijawab setuju. Nah, impian semua orang, saya rangkum menjadi 3I saja, 3 impian. Nah, ini penting ini. Kenapa 3i Network? Ya, ada kaitannya dengan 3 impian terbesar orang di seluruh dunia. Ya, terutama kita yang di 3i Network. Apa impian-impiannya? Ya, saya lihatin pertama. Pertama, I yang pertama, ingin menikah. Tidak ada umat satu orang pun di dunia ini yang tidak menikah. Mungkin Pak Laurentius 2 yang ingin menikah lagi mungkin ya. Ya, ini keinginan menikah ini pasti orang kepingin menikah. Pak Sunarto ini walaupun dia lagi bingung, begini ada istri saya di belakang, pingin juga namanya ingin menikah. Walaupun sudah menikah, orang pingin menikah lagi. Nah, tapi maksud saya apa? Impian menikah adalah impian semua orang. Betul ya? Ya, impian semua orang adalah yang pertama adalah menikah. Semua orang. Ya. Yang kedua, I-nya adalah ingin memiliki rumah. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak ingin punya rumah, Pak. Nah, Pak Lusin sudah, Pak Lusin apa Bu Lusin sudah pingin, Pak. Ya, semua orang pingin. Saya juga pingin, cuma nggak berani saja. Bukan takut, itu malah seribut aja. Ya, yang kedua adalah ingin memiliki rumah. Orang bekerja ke Thailand, Taiwan, Malaysia pasti ingin punya rumah. Ya, ingin punya rumah. Bahkan anak kita yang baru lahir saja, kita sudah bercita-cita bagaimana caranya anak kita yang baru lahir ini punya rumah. Ya. Kenapa kita ingin anak kita punya rumah? Karena terus terang, tidak ada orang satupun di dunia ini yang kepingin nasibnya sama dengan keturunannya. Betul ya? Betul apa betul? Betul sekali ya. Nah, paling layak rumah itu, Pak. Betul sekali. Jadi ingin menikah, ingin punya rumah. Dan itu impian semua orang. Anak saya baru kecil-kecil, masih ada yang kuliah, betul, anak saya kuliah semester 2, kemudian ada yang SMP, ada yang SD. Itu pun dari sebelum dia kuliah, saya udah pikirin bagaimana caranya punya rumah. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, tiga-tiganya sekarang sudah punya rumah, walaupun perempuan semua, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya kepingin anak saya pun, saya kepingin anak saya berbeda nasibnya dengan saya. Kalau saya dulu harus capek-capek dulu bekerja biar bisa punya rumah. Saya kepingin anak-anak saya, walaupun dia masih kecil, mereka harus punya rumah. Nah, inilah impian semua orang, ya. Ingin menikah, ingin memiliki rumah. Kalau ingin punya mobil, ingin punya motor, ingin punya yang lain-lain, itu saya bilang itu adalah kebutuhan yang tidak terlalu keingin yang ini, ya. Mungkin keinginan itu masih 10-20%, tapi kalau ingin menikah, ingin punya rumah, ini adalah impian semua orang. Nah, yang ketiga, ingin melaksanakan ibadah. Terutama, mohon maaf, terutama kami yang muslim, tujuan kami hidup adalah ingin masuk surga. Teman-teman juga sama yang di luar muslim. Keinginan tujuan hidup ini adalah bagaimana caranya di saat kita meninggal dunia nanti ingin masuk surga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita harus lakukan adalah semua ingin kita menyempurnakan ibadah kita. Penyempurna ibadah dalam Islam adalah haji atau umroh. Makanya rukun Islamnya lengkap. Mohon maaf, teman-teman yang mungkin non-muslim ya, saya jelaskan bahwa rukun Islam itu ada lengkap sekali. Yang pertama, ya, menyebut 2 kalimat syahadat, kemudian sholat 5 waktu, kemudian berzakat,
puasa di bulan Ramadan salah satunya. Dan yang terakhir adalah ibadah haji atau umroh. Nah, ini adalah keinginan orang. Jadi menyempurnakan hidup yang tadinya menikah mungkin terlalu banyak dosa. Sebelum menikah atau setelah menikah sering cekcok, sering ribut dengan anak istrinya. Bagaimana caranya waktu ingin memiliki rumah ternyata dia ada sesuatu yang menimbulkan dosa. Yuk kita bersihkan di saat ibadah. Teman-teman yang Nasrani juga pasti pingin ke Yerusalem ya. Pasti, nggak mungkin tidak pingin ya, pingin di dinding ratapan, bagaimana caranya meratap, minta penghapusan dosa dari Tuhan Yesus dan sebagainya, ya, ke Yerusalem. Orang Nasrani, teman-teman Nasrani pasti kepingin melaksanakan ibadah ke Yerusalem. Kemudian teman-teman kita yang Hindu juga pasti juga kepingin ke mana? Ke India, ya, ke India, bagaimana dia melaksanakan ibadah di Sungai Nil. Nah, jadi ya, mau banget Pak ke Yerusalem. Betul Bu Lucy ya. Jadi semua orang itu kepingin melaksanakan ibadahnya. Nah, sekarang bagaimana cara menyempurnakannya? Bagaimana cara mewujudkannya? Itu yang penting sekarang. Wah, Pak, saya pingin sekali ke Yerusalem, saya pingin ke India, saya pingin ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Tapi bagaimana cara saya mendapatkan meraih impian tersebut? Nah, kalau sudah di luar sana, sudah kita kerja banting tulang sampai tulang dibanting-banting, tidak bisa juga diwujudkan impian itu. Makanya, apalagi teman-teman yang sudah masuk di program 3N Network ini, kalau hal ini tidak bisa dilihat ini adalah sebuah peluang, tolong coba dicek lagi impiannya selama ini seperti apa. Coba dicek lagi kerjanya selama ini seperti apa sih. Kok bekerja bertahun-tahun di luar negeri tidak bisa umroh juga. Padahal banyak orang yang pergi kerja ke Abu Dhabi, bahkan ke daerah-daerah Arab sana, tapi tidak bisa juga melaksanakan ibadah umroh. What happened ini? Ayat naon gitu kan? Nah, ini yang dari Hong Kong juga kepingin juga, padahal dia kerjanya di Hong Kong pingin juga melaksanakan ibadah umroh. Kenapa? Karena 3I, 3 keinginan seseorang, semua orang bahkan yang paling besar, yang paling menonjol. Yang pertama ingin menikah, yang kedua ingin memiliki rumah, mobil, ya, yang ketiga ingin melaksanakan ibadah. Nah, sekarang saya akan bongkar Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang berada di Zoom yang maupun ada di YouTube malam hari ini, saya akan bongkar ya bagaimana caranya dari produk syariah ini bisa diwujudkan impian ini. Tapi sebelum itu Bapak Ibu ya, nah ini ada yang belum bisa pulang ke Malaysia ya. Jadi mohon maaf, saya ingin bongkar dulu. Kalau Bapak Ibu mengandalkan haji, bisa Pak saya sudah daftar haji Pak, saya sudah punya uang 25.500.000 daftar haji. Yuk kita lihat data dan fakta hari ini. Kapan kita bisa ke tanah suci kalau hanya mengandalkan haji ya? Coba kita lihat dari Maluku saja. Maluku itu antreannya 13 tahun. Jakarta itu antreannya Jakarta berapa nih? Jakarta 25 tahun. Nah, di NTB sendiri di Lombok itu lama antriannya itu sampai 34 tahun. Bayangkan. Kalau seandainya saya, seorang Jono Sugianto yang ada di NTB ini, mengharapkan saya bisa ke Tanah Suci dengan cara berhaji, sekarang usia saya 40 tahun. Saya harus nunggu 34 tahun lagi, kalau saya daftar sekarang, biar bisa ke Tanah Suci. Itu artinya sudah 74 tahun usia saya, sudah lebih dewasa, sudah lebih tua dari Pak Roni Rangkang nih. Ya, ya Pak Roni ya. Pak Roni mungkin sekarang 50 tahun, 60 tahun, tetapi saya bisa ke Tanah Suci nanti, itu kalau udah usia 74 tahun. Yang mungkin, mohon maaf, nama istri saja kan mungkin udah lupa waktu itu. Kenapa? Sudah pikun kita. Sudah di atas 70 tahun ini, sudah kita nggak tahu kondisi kita. Toh juga masih hidup apa tidak, kan kita nggak tahu betul Pak Roni. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih menunggu antrean haji, ini lama. Nah, banyak orang yang melihat, wah antrean ini lama Pak. Tapi dijadikan sesuatu yang mengecilkan impiannya. Wah Pak, saya tidak mau daftar haji, tidak mau daftar umroh Pak. Kenapa? Karena antriannya lama. Nah, saya sendiri melihat justru ini peluang. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kalau melihat ini peluang, ini lama antrian lama Pak. Banyak orang berpikir negatif, tapi justru saya dan tim, ini melihat adalah peluang. Kalau misalkan ke haji ini adalah lama, kenapa tidak kita mengajak teman-teman kita untuk umroh saja. Tapi bagaimana caranya Pak? Ini peluang justru untuk memberikan semangat teman-teman kita closing di Sentral Asia Raya, join di CAR dengan melihat lama antrean ini.
Ya, jadi jangan melihat ini adalah sesuatu yang negatif, tidak. Tetapi justru antrian lama ini adalah bagi kami adalah peluang positif. Kenapa saya bilang peluang positif? Ini dia rumusnya, Bapak Ibu semuanya. Ya, ini dia rumusnya. Solusinya justru Sentral Asia Raya dengan produk Istiqmalnya, ya, itu adalah peluang biar teman-teman kita biar bisa banyak closing. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat ini adalah peluang, malas kita mau ajak orang join untuk 3i Network, apalagi mengajak mereka untuk mewujudkan salah satu impiannya, yaitu ibadah umroh tadi. Nah, yuk sekarang kita bedah. Bagaimana caranya Pak John? Saya memanfaatkan produk Istiqmal Syariah ini agar orang mau join. Nah, selama ini kan adanya produk begini-begini, duluan protes, jangan protes dulu, lihat dulu. Sekecil apapun masalah, sebanyak apapun masalah, pasti ada terselit peluang di situ, ya. Pasti ada terselit peluang. Mohon maaf, saya ceritanya seperti ini saja. Orang tabrakan, orang tabrakan kan. Banyak yang melihat orang tabrakan ini adalah sesuatu yang negatif. Betul, mungkin bagi dia adalah negatif semua. Tetapi mohon maaf, bengkel mobil, bengkel motor ini peluang. Saya bisa dapat uang dari orang tabrakan. Kenapa? Karena mobilnya, motornya hancur. Kenapa saya bilang seperti tadi? Sebesar apa